mengambil. Baik, cukup. Kesempatannya sudah cukup. Terima kasih. Sekarang saya akan mengambil amplop yang kedua. Bapak-bapak, ini adalah amplop perdagangan dan industri. Yang terakhir ini ya, masih tersegel. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board atau IFSB tahun 2018 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia peringkat ke-9 dunia, yaitu mencapai 28,08 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai pasar industri makanan dan minuman halal di Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika pada tahun 2030. Dan industri pariwisata halal akan memiliki kontribusi besar. Pertanyaannya, silakan kalau mau dicatat. Strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah, serta menempatkan posisi Indonesia menjadi pemain utama ekonomi syariah global? Oke, saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 01 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, silakan. Pertama, untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah, kita sudah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang disebut KNKS, yaitu yang diketuai oleh Bapak Presiden sendiri. Ini untuk mengembangkan ekonomi dan ini menjadikan Indonesia sebagai Islamic Finance Center di dunia ini. Dan oleh karena itu kita juga memperkuat posisi-posisi lembaga keuangan dengan penguatan kelembagaannya, kemudian juga bentuk pelayanannya termasuk fintech, kemudian juga produk-produknya supaya melahirkan produk-produk yang lebih market friendly dan kemudian juga membangun sumber daya manusianya yang kuat. Kami ingin mendorong agar industri halal sesuai dengan visi misi kami akan kami stimulir bukan hanya untuk dalam negeri tetapi juga untuk luar negeri. Standar halal kita sekarang sudah menjadi standar halal dunia. Karena itu standar halal kita menjadi acuan untuk halal global. Kami silakan, Pak. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki sebuah kekuatan besar di dalam keuangan syariah, ekonomi syariah, dan kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini dinobatkan sebagai nomor 1 di bidang wisata halal. Ini alhamdulillah, dan juga sebentar lagi kita akan membuka Halal Park di dekat GBK. Habis Pak Joko Widodo. Sekarang kami persilakan kepada pasangan. Para pendukung, mohon. Kami persilakan kepada pasangan. Para pendukung mohon tenang. Mohon biar fokus. Kami persilakan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit. Dalam global. Maaf, waktunya untuk menjawab 2 menit. Dalam Global Islamic Economic Index, kita melihat bahwa Indonesia masih peringkat 10. Padahal kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mestinya bisa lebih memberikan ranking yang lebih baik. Dalam urutan negara dengan pengimpor, sebagai pengimpor produk-produk halal, kita nomor 4 terbesar. Kita harusnya memposisikan diri sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang halal. Kuncinya menurut saya adalah harus menciptakan ekosistem. Bahwa ini bukan hanya keuangan syariah, tapi ekonomi syariah secara komprehensif, secara menyeluruh. Kami mencanangkan bahwa kekuatan kita adalah kekuatan kewirausahaan kita, khususnya di bidang ekonomi syariah. Banyak sekali produk-produk syariah. Saya baru saja kemarin berkampanye
menemukan produk halal network internasional yang ternyata produk herbal Indonesia yang memiliki kemampuan untuk ekspor. Kami yakin dengan semangat kita untuk memperkuat produksi kita, produk-produk halal kita bisa merajai. Jangan kita terus dibanjiri oleh produk-produk impor. Nah, kami meyakini juga ekosistem itu kita sandingkan dengan entrepreneurship dan juga dengan financingnya akan mampu menciptakan bahwa industri halal itu bukan hanya sertifikasi atau labelisasi atau standar, tapi lebih besar daripada itu. Kita harus mampu ciptakan produk-produk dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa. Saya meyakini bahwa pariwisata halal yang jumlahnya sekarang potensinya ada di 3.300 triliun dan 1 triliun US dollar juga untuk di tahun 2030 akan merupakan peluang yang harus kita ambil, dan kita tidak boleh jadi pasar, kita harus bisa mensuplai kepada kebutuhan ekonomi syariah dunia. Waktunya habis, Pak Sandi. Ya, tolong. Ya, para dan pendukung. berikutnya kami persilakan Kita kasih kepada waktu untuk- pasangan nomor urut 01 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1,5 menit. Sebenarnya kita sudah lama membangun soal ekonomi keuangan syariah dan juga produk-produk halal. Dan sekarang sudah banyak hasil yang dicapai. Bahkan produk sukuk kita terbesar sekarang di dunia, lebih besar dari produk-produk negara lain. Karena itu kita bertekad agar perbankan kita juga menjadi terbesar di dunia, dan juga asuransi kita, pasar modal kita menjadi terbesar di dunia, dan bahkan juga produk-produk halal kita juga akan menjadi produk-produk halal andalan kita untuk di seluruh dunia. Karena itu apabila dimungkinkan nanti kami akan mempercepat proses pengembangannya dengan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Saya kira itu. Waktu masih ada, silakan. Ya, tadi saya ingin melanjutkan mengenai wisata halal kita yang sudah ditetapkan menjadi nomor 1 di dunia. Ini di dunia. Inilah kita akan fokus dan konsentrasi di sini dengan produk-produk halal yang sudah tadi saya sampaikan juga. Nanti minggu depan akan kita resmikan Halal Park di Jakarta, dan akan membesar lagi menjadi sebuah distrik park, dan itulah kesempatan kita mengenalkan produk-produk halal kita. Waktunya habis. Sekarang kami berikan giliran kepada pasangan nomor 02. Pak, para pendukung, mohon maaf, harap tenang. Ya, harap tenang dulu ya. 1,5 menit Pak untuk menanggapi, silakan. Baik, salah satu potensi ekonomi yang sangat besar adalah keuangan yang merupakan tabungan daripada calon jemaah haji. Ini selama ini terjadi suatu keraguan-raguan tentang pengelolaan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami ingin untuk membentuk bank tabung haji di mana nanti potensi tersebut dikelola secara modern, syariah, tetapi efisien, transparan, dan dana tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk umat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini salah satu upaya kami. Saya melihat pengelolaan tentunya ekosistem tersebut harusnya mampu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar kita ciptakan institusi-institusi misalnya keuangan. Kita sudah saatnya punya bank syariah yang terbesar di ASEAN. Saya terenyuh kenapa pusat keuangan syariah itu bukan di Jakarta, tapi ada baik di Kuala Lumpur, malah Hong Kong dan London juga mengembangkan. Bersama Prabowo Sandi kami yakin pemerintahan yang kuat berpihak pada penciptaan peluang akan mampu menjadikan Jakarta pusat keuangan Waktunya syariah. habis. Baiklah, sesi menjawab pertanyaan panelis telah selesai. Boleh tepuk tangan, berikan dukungan yang paling meriah. Ya, dengan demikian, tahan dulu. Dengan demikian
sesi menjawab pertanyaan dari panelis telah selesai, namun kita masih akan menemukan debat yang lebih seru lagi. Karena sesaat lagi nanti kita akan mengikuti debat terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tentunya akan dibawakan atau dipandu oleh Balkis Manisang. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019.